Oke mas, silakan mulai mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek akhir fisika yang mengusung tema pengukuran suhu menggunakan sensor DHT11, di mana kelompok 5 itu terdiri dari Reno Ageng Fernando, Ilham Cahaya Mukti, dan saya sendiri Abdullah Rahmat Wahono. Pendahuluan. Suhu merupakan salah satu hal utama yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan kualitas suatu jaringan dalam ruang server. Salah satu kendala yang sangat berpengaruh adalah naiknya tingkat suhu dan kelembapan pada ruang server. Server yang memiliki tingkat suhu dan kelembapan tinggi Maaf mas, akan bisa di slideshow mas. Bisa di slideshow biar apa? Gambarnya lebih jelas. PPT-nya. Nah oke, sudah lanjut mas. server yang memiliki tingkat suhu dan kelembapan tinggi akan terjadi lambatnya kinerja satu dengan yang lain pada proses jaringan. Pengaruh lain pada kualitas jaringan yang kurang optimal adalah jaringan lambat, sehingga diperlukan suatu perangkat untuk menjaga suhu dan tingkat kelembapan. Perangkat ini harus dapat mengukur suhu dan kelembapan, serta menampilkan data ketika suhu ruang server naik ataupun turun. Perangkat ini menggunakan microcontroller sebagai pengendali sensor suhu. Suhu ideal untuk ruangan diatur dengan suhu 18 derajat Celcius. Sensor suhu mendeteksi suhu ruangan secara real-time. Landasan teorinya adalah suhu ruang server adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan server, perangkat jaringan, dan perangkat lain yang terkait dengan operasional sistem sehari-hari, seperti UPS, AC, dan lain-lain. Sebuah ruang server harus memiliki standar keamanan yang melindungi kerja perangkat-perangkat di dalamnya dari mulai suhu udara, kelembapan, kebakaran, dan akses masuk dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Beberapa hal yang perlu diketahui pada ruang server adalah suhu. Suhu yang terlalu rendah berarti boros biaya dan suhu yang terlalu tinggi bisa mengakibatkan komponen cepat rusak, misalnya hard disk. Posisi pengukuran suhu sangat menentukan validitas data suhu ruang, sebaiknya 18 derajat hingga 27 derajat untuk hard disk. Keadaan ini membuat beberapa perusahaan memerlukan alat pendingin ruangan tambahan seperti kipas. Kelembapan ruangan yang terlalu lembab juga bisa merusak komponen. Pengaturan AC untuk ruang server khusus kelembapan sebaiknya 40% RH sampai 60% RH. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk proyek ini adalah yang pertama adalah Arduino Uno. Kenapa kami menggunakan Arduino Uno? Karena Arduino Uno adalah salah satu jenis Arduino yang harganya relatif murah, serta spare part-nya atau modul-modulnya dapat ditemukan dengan mudah. Kemudian adalah sensor suhu DHT11. Kenapa kami menggunakan sensor suhu DHT11? Tidak mungkin LM35 atau DHT22 yang lebih mutakhir, karena untuk sekelas proyek fisika seperti ini, DHT11 kami rasa cukup dengan temperatur range 0 sampai 50 Celcius serta akurasi 1 derajat Celcius dan mampu mengatur kelembapan dari 40 sampai 60 RH dengan akurasi 5%. Berikut ini kami juga menggunakan LCD L2C serta relay, di mana nanti kami gabungkan pada Arduino Uno. Dalam kasus proyek fisika ini kami menggunakan kabel jumper dan breadboard sebenarnya. Karena jika nanti Anda ingin melakukan proyek fisika yang sama, Anda bisa menggunakan solder jika tidak ingin menggunakan breadboard. Breadboard tujuannya adalah untuk menggunakan kembali atau merecycle komponen-komponen yang Anda gunakan
pada saat proyek fisika sehingga bisa digunakan kembali. Berikut ini adalah bentuk desain secara keseluruhan dari rangkaian-rangkaian proyek fisika kami, di mana penjelasannya terhadap berikut ini yang akan dijelaskan oleh Ilham. Tes. Oke Mas, sudah masuk. Penjelasan. Dari sensor DHT11 ke Arduino, pin VCC masuk ke 3,3 volt Arduino. Ground dihubungkan ke ground, out dihubungkan ke D2 atau D4 pada Arduino. Dari LCD ke Arduino, ground dihubungkan ke ground. SDA dihubungkan ke A4, SCL ke A5, VCC dihubungkan ke 5 volt. Dari relay ke Arduino, ground dihubungkan ke ground, VCC dihubungkan ke 5 volt, signal dihubungkan ke D6. Berikut bentuk coding dalam Arduino. Cara kerja. Sensor DHT11 membaca suhu dan kelembapan ruangan. Kemudian mengirimkan sinyal ke Arduino. Dari Arduino membaca dan menerjemahkan sinyal tersebut kemudian dikirim ke LCD untuk ditampilkan informasi suhu dan kelembapan ruangan. Jika suhu di atas 30 derajat, maka relay akan menyala untuk menghidupkan kipas atau AC ruangan. Oh, ini demo Mas. Kalau demo slideshow-nya di apa? Share screen-nya di selesai diganti biar kelihatan. Sama dijelaskan Mas biar tampil di spotlight. Mas Ilham masih mute. Di sini displaynya menampilkan suhu dari yang diambil dari DHT11 yang ini. Dan kita sambungkan ke relay. Masih dalam keadaan mati karena suhu masih belum melebihi 30 derajat Celcius. Jika kita naikkan suhunya menggunakan air hangat, suhunya akan naik. Dan ketika melebihi 30 derajat Celcius, maka akan menyalakan relaynya. Relay itu terhubung ke mana itu Mas? Relay bisa dapat kita hubungkan ke pendingin ruangan atau kipas. Tapi ini baru relay aja ya, belum terhubung ke perangkat tertentu ya. Lalu kita tunggu saja. Setelah melebihi 30 derajat Celcius, relay akan menyala. Indikasinya LED hijau di sini. Lalu jika kembali dingin, maka relay akan mati.
Ini proses pendinginan Baik, ya? Pak. Oke, niku Oke. sudah turun, Pak. Baik. Begitu Oke, Mas. dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.